Bab 4181 Xiao Bei hilang. Apa yang terjadi? Mengapa Xiao Bei belum kembali? Ye Bufan merasa sedikit cemas. Secara logika, terlepas dari apakah dia menangkap penguasa jahat 10.000 binatang atau tidak, Xiao Bei seharusnya sudah kembali saat ini, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Suan Yuan Linglong melihat apa yang dia pikirkan dan membujuk, orang itu berlari sangat cepat. Mungkin dia mengejarnya agak jauh. Jika Anda menunggu lebih lama, Sister Xiao Bei akan kembali. Menunggu 2 jam, masih belum ada pergerakan. Ye Bufan berkata, tidak, ini pasti kecelakaan. Yang lain juga berpikir demikian. Lu Bengxia berkata, saya akan pergi memeriksa situasinya. Tidak, berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Jika Xiao Bei dalam bahaya dan tidak dapat kembali, maka percuma saja pergi ke Kaisar Suci kelas 5, saya khawatir konsekuensinya akan sama persis. Ye Tian berdiri dan berkata, saudaraku, biarkan aku pergi. Kamu juga tidak bisa melakukannya. Ye Bufan keberatan lagi. Ye Tian juga hanya Kaisar Suci kelas 5 dan belum mencapai kelas 6. Suan Yuan Linglong sedikit cemas, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita pergi bersama. Kita tidak bisa berpisah saat ini. Meskipun Ye Bufan cemas, hatinya masih sangat tenang menilai orang-orang di sekitarnya, dan dia berada di tengah untuk memerintah. Dapat menangani bahaya apapun. Tapi begitu mereka terpencar, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan secara individu. Jadi semua orang dikirim ke Istana Raja Naga, hanya menyisakan Xiao Qing, Ye Tian dan ahli tingkat 5 lainnya. Mereka menemukan dinding batu besar dan mengukir tulisan, tunggu aku di sini jika aku kembali, di atasnya, dan kemudian semua orang mengejar Xiao Bei ke arah dia menghilang. Sepanjang jalan, Ye Bufan menggunakan kesadaran spiritualnya secara ekstrim dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak pertempuran apapun. Mereka mengejarnya sejauh bermil-mil ke arah ini dan menghabiskan hampir 1 hari, tetapi tidak menemukan apapun. Saudara Ye, pendekatan kita sepertinya salah. Lu Bengxia adalah mantan master akademis, yang bertanggung jawab atas kerajaan bisnis, dan dia masih sangat cerdas. Saudari Xiao Bei akan menangkap pihak lain atau kembali. Tidak mungkin untuk keluar sejauh ini. Ye Bufan juga prihatin dan bingung. Kembali dan lihat dulu. Mungkin Xiao Bei sudah kembali. Jika kamu tidak mengubah arah dan terus mencari. Jadi dia membawa beberapa orang dan kembali dengan cara yang sama, tidak menemukan atau menghadapi bahaya apapun. Dinding batu di pintu keluar kembali ke dunia kecil masih ada, dengan tulisan di atasnya masih utuh, tapi tidak ada jejak Xiao Bei. Saya pergi ke dunia kecil untuk memeriksanya lagi, tetapi tidak menemukan apapun juga. Mengkonfirmasi bahwa sesuatu telah terjadi, Ye Bufan dan yang lainnya mencari lagi. 3 hari penuh berlalu, dan dia mencari dunia kecil sejauh puluhan juta mil di sekitar pusatnya. Akibatnya, bukan hanya bayangan Xiao Bei yang tidak ditemukan, bahkan petunjuk apapun pun tidak ditemukan. Kembali ke dinding batu lagi, meskipun Ye Bufan masih sedikit cemas, dia jauh lebih tenang. Suan Yuan Linglong berkata, saudara Ye, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saudari Xiao Bei adalah binatang suci kelas 6. Hanya ada sedikit orang yang dapat menjadi ancaman baginya di seluruh dunia peri. Bufan mengangguk, memang seperti ini, dengan tenang setelah dianalisis, ada 2 kemungkinan hilangnya Xiao Bei. Yang pertama adalah menghadapi bahaya, tetapi kekuatan Xiao Bei ada, dan hanya segelintir orang di seluruh dunia peri yang dapat menjadi ancaman baginya. Mereka yang bisa mencapai level ke-6, mantan penguasa jahat 10.000 binatang telah dikalahkan kembali ke bentuk aslinya, dan sekarang kekuatannya paling banyak berada di level ke-5. Kaisar pedang yang tersisa, serangga iblis pertama, dan Taoti semuanya adalah sekutunya, dan kecil kemungkinannya mereka akan mengambil tindakan terhadap juniornya. Kekuatan yang tersembunyi secara diam-diam, bahkan jika dia memiliki kelas 6, tidak cukup untuk mempertahankan Xiao Bei. Jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh penguasa jahat 10.000 binatang, dia pasti akan kembali dengan cepat setelah menangkap Xiao Bei, dan dia tidak bisa menyerang orang seperti dirinya secara diam-diam, jadi kemungkinan ini bisa dikesampingkan. Kemungkinan lainnya adalah dia mengalami kecelakaan.
Ada sesuatu yang bisa menariknya untuk terus mengejar. Hal ini tidak mungkin ditebak. Lupakan saja, kita tidak akan mencarinya lagi. Kurasa Xiaobai akan baik-baik saja. Dia akhirnya membuat keputusan baru. Xiaoxing sedikit khawatir, tetapi jika kita pergi seperti ini, bagaimana jika Sister Xiaobai kembali dan tidak dapat menemukan kita? Ye Bufan berkata, dia tahu bahwa tujuan kita adalah Dewa Perang Langit, dan jika tidak ada yang dapat menemukan kita, mereka akan pergi ke sana untuk mencari kita. Ya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai ke tebing di sebelahnya, menghapus tulisan sebelumnya dan menulis kata, War God Sky, dengan huruf besar. Jika Xiaobai kembali dan melihat 3 kata ini, ditambah dengan agenda yang didiskusikan semua orang sebelumnya, dia seharusnya bisa menebak bahwa dia akan bertemu semua orang saat itu. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan memimpin semua orang berangkat ke 9 surga dan bergegas menuju Dewa Perang. Setelah mengalami hal ini, dia menjadi semakin sadar akan pentingnya kekuatan yang kuat secara keseluruhan. Jika Suru Yue, Qin Cucu dan yang lainnya cukup kuat, mereka tidak akan ditangkap di alam surga, juga tidak akan disandera. Jadi setelah menginjakan kaki di Jiutian dan menentukan arah, dia menyerahkan Jiutian kepada Xuan Yuan Linglong dan beberapa orang untuk mengendalikannya. Dia memasuki istana Raja Naga dan meluangkan waktu untuk membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka melalui seni kultivasi ganda. Jarak antara langit suci dan Dewa Perang tidak terlalu dekat. Butuh waktu setengah bulan untuk terbang. Selama periode ini, Ye Bufan meningkatkan kekuatan semua orang secara keseluruhan. Ketika mereka kembali ke kabin lagi, kekuatan semua orang telah mencapai tahap tengah Kaisar Abadi. Sebagai perbandingan, Lansi sedikit lebih merepotkan. Orang barbar tidak dapat berkembang melalui teknik budidaya ganda, tetapi dia sekarang memiliki banyak materi surgawi dan harta duniawi di tangannya, dan dia akhirnya dipromosikan ke tingkat menengah tingkat keempat, Dewa Perang Prasejarah. Memasuki surga Dewa Perang, energi spiritual di sekitarnya menjadi semakin berkurang, sedangkan energi prasejarah menjadi lebih kuat jika dibandingkan. Setelah sampai di sini, muncul pertanyaan baru, yaitu bagaimana menemukan di mana jenazah peri Yuan Yao disembunyikan. Pada saat itu, Gong Qingxuan tidak mengetahui alasannya, dan dia tidak menjelaskan dengan jelas sebelum kematiannya. Ye Bufan sedih saat itu, memikirkan bagaimana cara mengumpulkan bahan pil penciptaan bodi, dan lupa bertanya. Sekarang menghadap Ares Heaven yang luas, saya benar-benar tidak tahu harus mencari kemana. Karena tidak ada target khusus, mari kita cari dulu tempat terjadinya perang kuno. Namun, ini juga merepotkan. Ye Bufan berpikir sejenak, lalu melihat ke arah Hua Qi di sebelahnya. Saat ini, di antara banyak wanita di sekitarnya, Xiaobai sudah tidak ada lagi, dan dialah satu-satunya yang paling akrab dengan Sang Tianyu. Qi, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Dewa Perang? Tidak buruk. Titik. Saya pergi ke sini bersama Presiden untuk berlatih dan mengumpulkan rumput peri. Bagi orang-orang yang akrab dengan situasi tersebut, saya ingin bertanya di mana perang kuno sebelumnya. Di mana kita harus menemukan orang. Hua Qi berpikir sejenak dan berkata, saya khawatir klan prasejarah biasa tidak mengetahui hal semacam ini. Mereka harus menemukannya, orang kuat. Tanyakan saja, penguasa kota, Dewa Suci Mangu, adalah salah satu dari 6 orang suci agung dari klan prasejarah. Bab 4182 Kota Mangu. Ye Bufan berkata, kota kuno manusia. Lalu kita akan pergi ke sana. Setelah menanyakan arah, dia mengendalikan Jiutian untuk terbang ke arah kota kuno manusia. Hua Qi menambahkan, tetapi Anda harus bersiap. Manusia Dewa Suci kuno itu kejam, serakah, dan penuh nafsu, dan dia sangat sulit diajak bicara. Kalau sudah sampai di kota kuno Men, mungkin orang lain akan tahu di mana letak medan perangnya. Petik 2. Tidak terlalu dekat dengan kota Mangu, dibutuhkan waktu penerbangan sekitar setengah hari. Ye Bufan bertanya lagi, berapa banyak orang kuat yang ada di klan prasejarah? Dia telah belajar banyak dari Zhuge King yang sebelumnya, dan mengetahui bahwa kekuatan klan prasejarah dibandingkan dengan ras manusia, dan mereka yang setara dengan mereka.
Kaisar suci kelas 1 disebut dewa prasejarah kelas 1, dan seterusnya. Hua Kiki berkata, ada 6 dewa suci tingkat 5 di klan prasejarah, dan ada banyak rumor dari dunia luar. Ada yang mengatakan bahwa Kaisar suci prasejarah berada di tingkat kelima, sementara yang lain mengatakan bahwa dia sudah masuk tingkat ke-6. Ada pendapat yang berbeda. Lagi pula, saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Tidak ada cara untuk mengetahui apa kekuatannya. Petik 2. Lu Bengxia berkata, apakah 6 orang suci tingkat 5 begitu kuat? Lebih kuat dari klan naga. Hua Kiki berkata, tidak dapat dikatakan bahwa target dewa perang adalah iblis. Huang Tian, dan Kaisar Iblis Tian tidak hanya memiliki klan naga, tetapi juga mantan Tianhu klan dan klan Qilin. Sekarang meskipun klan Tianhu kesepian, klan Qilin memiliki banyak orang kuat, dan bersama-sama mereka masih lebih kuat dari dewa perang Tian. Petik 2. Suan Yuan Linglong berkata, tapi Kaisar Iblis Tian dan perang dewa Tian tampaknya lebih kuat dari umat manusia. Bukankah berbahaya jika mereka bergabung dengan umat manusia? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kata Hua Kiki, tidak peduli klan prasejarah dari Demon Emperor Heaven selalu menghormati yang kuat dan tidak akan bersembunyi sama sekali selama mereka memiliki kekuatan. Ini berbeda dengan ras manusia. Beberapa monster tua sangat kuat, tetapi mereka lebih memilih untuk tetap bersembunyi dari dunia. Seperti hanya ada 5 sekte besar, tetapi sebenarnya ada beberapa orang kuat yang tersembunyi. Jika ras lain bergabung untuk menyerang umat manusia, mereka tidak akan pernah duduk diam dan mengabaikannya. Oh, yang lain mengangguk. Hua Kiki menambahkan, selama bertahun-tahun di wilayah langit atas, semua kekuatan utama telah berdamai satu sama lain, dan ada faktor internal. Misalnya, klan prasejarah Dewa Perang Surga memiliki lingkungan budidaya terbaik di sini, jika menyangkut umat manusia, meskipun energi spiritual berlimpah, tetapi itu tidak baik bagi mereka. Hal yang sama berlaku untuk monster peri. Mereka menempati lokasi geografis yang paling cocok. Tanda tanya. Setengah hari kemudian, sebuah kota kuno besar muncul di depan mata. Meski sudah melihat banyak kota peri, namun semua orang tetap terkesima setelah melihat kota ini. Alasannya sangat sederhana. Kota kuno ini terlalu besar. Kuncinya adalah setiap batu yang digunakan untuk membangun kota ini sangatlah besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap batu sama besarnya dengan rumah manusia, dan saya tidak tahu bagaimana batu-batu itu disusun. Kota besar yang dibangun dengan cara ini dapat merasakan momentum keagungannya dari kejauhan. Gerbang kota besar, tinggi 100 kaki dan lebar puluhan kaki, dengan 3 karakter sederhana terukir di ambang pintu, kota Mangu. Ada lusinan tentara yang menjaga gerbang kota, dan momentum kuat yang mereka pancarkan dapat dirasakan dari kejauhan. Sungguh mengesankan bahwa mereka telah mencapai level dewa perang kuno. Ye Bufan, yang berada jauh, membawa Jiu Tian masuk. Demi kenyamanan, kecuali beberapa orang yang telah mencapai level kelima, dia hanya membawa Lan Si dan Jin Meyer bersamanya. Keduanya berasal dari klan prasejarah, jadi akan lebih nyaman. Dia ada di sini untuk melakukan sesuatu, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu kecuali dia harus melakukannya. Ketika kami sampai di gerbang kota, ada orang yang mengantri di depan kami untuk memasuki kota, dan setiap orang harus membayar 10 kristal giok Dewa Perang. Benda ini adalah mata uang surga Dewa Perang, yang setara dengan kristal abadi bermutu tinggi di dunia abadi. Benda ini mengandung energi prasejarah yang sangat kaya dan dapat menyediakan sumber daya bagi klan prasejarah untuk berlatih. Ye Bufan juga memegang benda ini di tangannya. Dia telah mengambil begitu banyak cincin penyimpanan sebelumnya. Banyak orang ingin pergi ke Dewa Perang. Mereka memiliki sejumlah tabungan di tangan mereka dan jumlah totalnya cukup besar. Hanya saja sebelumnya tidak banyak berguna, dan kristal giok Dewa Perang level ini tidak akan banyak membantu Jin Meyer dalam meningkatkan kekuatannya. Sekarang biaya untuk memasuki kota sudah berguna, Ye Bufan membayar uangnya dan membawa semua orang ke kota. Dibandingkan dengan kota peri umat manusia, arsitektur dan gaya humanistik di sini lebih kokoh. Tapi ada banyak hal yang seharusnya ada di sana, termasuk banyak pedagang, toko, penginapan, dan restoran. Selain itu,
Ada banyak ras manusia abadi yang datang ke sini untuk merasakan dan bertukar sumber daya dengan klan prasejarah di sini. Ye Bufan memimpin semua orang ke sebuah penginapan. Dia memiliki sejumlah besar kristal giok dewa perang di tangannya. Tidak ada gunanya menyimpannya, jadi dia langsung memesan halaman kecil paling mewah untuk menginap. Kecanggihan orang-orang sama di ras manapun. Melihat pembelanjaannya yang murah hati, pelayan di toko itu sangat hormat dan berlarian dengan sanjungan. Setelah menetap di kediamannya, Ye Bufan langsung menghadiahinya 100 kristal giok dewa perang. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan menjawab saya dengan jujur. Setelah menerima begitu banyak tips sekaligus, pelayan segera berseri-seri, jangan khawatir, Tuan, selama saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Ye Bufan berkata terus terang, saya datang ke sini untuk berlatih. Saya mendengar bahwa ada pertempuran besar antara 5 kaisar suci manusia kuno ras. Tahukah kamu di mana itu? Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Pelayan itu terlihat frustrasi. Meskipun ada informasi yang beragam di tempat-tempat seperti restoran dan penginapan, orang-orang yang datang dan pergi semuanya memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah dan mereka hanya membicarakan hal-hal sepele. Mereka tidak memiliki kontak dengan tingkat kaisar suci semacam ini, mereka bahkan belum pernah mendengarnya, dan mereka tidak tahu di mana pertempurannya. Ye Bufan awalnya memiliki sikap untuk mencobanya, tetapi akhirnya menanyakan beberapa pertanyaan satu demi satu. Dia menggelengkan kepalanya, sepertinya dia harus meminta orang yang kuat untuk ditanyai. Saat dia hendak menyuruh pelayan itu pergi, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kota Mangu. Prajurit kota Mangu mendengarkan perintah tersebut dan segera menutup keempat pintu tersebut. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar, dibunuh tanpa ampun. Suara ini penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya, menyampaikan setelah mencari di setiap sudut kota, terlihat bahwa kekuatan lawan pasti tidak rendah, dan bahkan telah mencapai level Dewa Suci. Begitu suara itu turun, seluruh kota kuno mulai bergerak. Pedagang kecil dan pedagang asongan melarikan diri, dan bisnis tutup. Setelah beberapa saat, jalanan, yang sebelumnya sangat bising, menjadi bersih, dan tidak ada lagi orang biasa yang terlihat. Kemudian deru langkah kaki yang besar terdengar, dan tim penjaga bergegas ke jalan, mencari dari pintu ke pintu. Meskipun Ye Bufan ada di dalam kamar, kesadarannya dengan jelas melihat situasi di luar. Dia tertegun sejenak dan menatap pelayan itu lagi, apa yang terjadi? Bab 4183 Jiwa Giok Tai Huang. Pelayan di toko juga memperhatikan pergerakan di luar, tetapi dengan cepat kembali normal, Tuan, ini larangan kota. Ye Bufan bertanya lagi, mengapa ada larangan kota? Sesuatu yang besar pasti telah terjadi, Yang Mulia Tuhan menangkapnya pencuri, Pak, jangan khawatir, hasilnya akan segera terlihat, dan semuanya akan kembali normal. Pelayan berkata dengan emosi, tidak ada larangan kota selama beberapa tahun, saya tidak tahu yang membuat marah Tuhan Yang Maha Kudus kali ini. Ye Bufan mengangguk, dia tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Pelayan di toko memperingatkan lagi, Tuan, jangan keluar selama larangan kota, jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Saya mengerti. Ye Bufan tidak bisa mendapatkan informasi berguna darinya, jadi dia melambai tangannya dan menyuruhnya pergi. Setelah pelayan pergi, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ye Bufan juga kembali ke kamar tidurnya. Karena dia tidak akan keluar untuk saat ini, dia akan melakukan sesuatu yang berguna dan mengeluarkan teknik kontrol udara Qian Kun dan mulai mempelajarinya. Rangkaian latihan ini terlalu luas dan mendalam, dan ruang adalah elemen yang paling sulit dikendalikan, sehingga sangat sulit untuk dipraktikkan. Teknik kontrol langit Qian Kun dibagi menjadi 3 tingkatan. Kaisar Xuanji telah mempraktikkannya selama bertahun-tahun dan baru saja mencapai tingkat keberhasilan kecil yang pertama. Ye Bufan memiliki Chaos Kung Fu sebagai fondasinya, dan kecepatan kultivasinya ribuan kali lebih cepat dari orang biasa, namun pada akhirnya masih ada proses. Masih perlu waktu untuk mencapai kesuksesan tingkat pertama, mungkin beberapa bulan, mungkin 1 tahun, saya tidak yakin berapa lama. Saat dia sedang berkonsentrasi berlatih, tiba-tiba terdengar suara gemuruh tidak jauh dari sana, diikuti dengan omelan marah Xiao Qing.
Tidak, sesuatu telah terjadi. Ye Bufan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan menghilang dalam sekejap. Mereka memiliki halaman terpisah, dan 2 orang tinggal di setiap kamar. Ruangan ini ditempati oleh Xiao Xing dan Jin Meier. Rumah tersebut kini sudah rusak, dan ada lubang besar di sisi lain jendela. Ternyata ada yang memaksa masuk. Sisi lain bahkan lebih menyedihkan. Separuh dinding hancur oleh seberkas cahaya senjata. Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bajingan yang lari entah dari mana tiba-tiba memasuki kamar kami. Xiao Qing mengepalkan tinjunya dengan ekspresi marah di wajahnya, jika bukan karena saudara Ye He yang memberitahu kami tidak boleh keluar. Saya harus mengejar dan merobek kepala pria itu dan menggunakannya sebagai bola. Ternyata dia bosan di kamar, jadi dia mulai bermain Tetris, dan saat ini, menjadi tamu tak diundang tiba-tiba menerobos jendela. Buru-buru masuk ke kamar. Pria itu sangat cepat dan tanpa henti, dia berjalan langsung menembus dinding dari sisi lain. Meskipun Jin Meier menembakkan senjatanya, kekuatannya masih sedikit kalah dan dia tidak mampu menahan lawannya. Xiao Qing adalah yang terkuat, tapi reaksinya setengah detak terlalu lambat, dan sudah terlambat untuk mengambil tindakan. Seharusnya pencuri yang dikejar kota Manhuang. Ye Bufan tidak melihat apa yang terjadi, tapi dia memiliki tebakan dasar bahwa pria itu dikejar dan tidak punya jalan keluar, jadi dia melarikan diri ke sini. Karena itu tidak ada hubungannya dengan dia mengabaikannya. Dia memandang 2 orang di ruangan itu dengan prihatin. Apakah kamu terluka? Jin Meier menggelengkan kepalanya, kami baik-baik saja. Hanya saja pria itu yang berlari kencang, kalau tidak, dia sengsara. Wajah Xiao Qing masih penuh amarah, tapi ekspresinya tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, dan matanya tertuju pada meja 8 dewa di ruangan itu. Apa ini? Ada kotak giok putih di atas meja, berukuran sekitar 1 kaki persegi. Sebelumnya tidak ada benda di atas meja, namun sekarang ada sebuah kotak yang terlihat sangat menarik perhatian. Ye Bufan melirik mereka bertiga, bukankah ini milikmu? Xiao Xing dan yang lainnya menggelengkan kepala bersama, tidak, sama sekali tidak, kami tidak mengambil apapun. Titik petik 2, apakah pencuri itu meninggalkannya begitu saja? Ye Bufan dia mengerutkan kening. Saat ini adalah satu-satunya kemungkinan. Saat mereka berbicara, orang-orang di ruangan lain mendengar suara tersebut dan berkumpul di sini satu demi satu. Apapun itu, buka saja dan lihat dulu. Kata Xiao Qing dan hendak mengambil tindakan, tapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. Kotak ini memiliki segel formasi, jadi Anda tidak bisa melihat isinya, jadi lebih baik berhati-hati. Dia meminta semua orang untuk mundur dan bersiap untuk pertahanan, kemudian berubah menjadi tubuh Tao dan melangkah maju untuk membuka kotak giok. Saat tutup kotak dibuka, hati semua orang menegang, tapi tidak ada bahaya. Tapi kemudian aura prasejarah yang sangat kuat meluap dari kotak itu. Tempat ini awalnya adalah surga Dewa Perang, dengan aura zaman prasejarah yang kaya, tetapi sangat berbeda dari yang ada di dalam kotak ini, itu hanyalah dunia yang berbeda. Di tengah tatapan kaget semua orang, Dao Shen merogoh ke dalam kotak dan meraih sesuatu yang lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Sepertinya tidak ada cahaya, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning tanah, namun selalu memancarkan aura prasejarah yang kuat. Tao Huang Jade Sol. Di bawah tatapan semua orang, Jin Meier berseru. Orang lain mungkin tidak mengenali benda ini, tapi sebagai anggota klan prasejarah, dia bisa mengenalinya secara sekilas. Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, benda ini adalah keberadaan legendaris di kalangan klan prasejarah. Ini bukanlah batu atau giok, tetapi terbuat dari energi prasejarah murni yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi kuno yang terkandung di dalamnya tidak tertandingi oleh harta karun lainnya, termasuk Tai Huang Xuanjing sebelumnya. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara kristal abadi bermutu tinggi dan kristal abadi bermutu menengah. Saya tidak menyangka akan melihat harta karun semacam ini dengan mata kepala sendiri hari ini, dan itu adalah bagian yang sangat besar. Ye Bufan sama terkejutnya. Setelah menerima warisan tingkat kedua dari Sekte Pengobatan Kuno, dia secara alami mengenali jiwa giok Tai Huang.
Dia kini yakin kota Mangu telah mengambil langkah besar dan bahkan melarang kota tersebut karena mereka berusaha melacak hal tersebut. Xiao Qing memandang Tai Huang Jade Sol dengan beberapa keraguan, dan otaknya tidak dapat pulih untuk beberapa saat. Saudari Jin, apakah ini hal yang baik? Jin Meyer tampak bersemangat, tentu saja ini hal yang baik, saya hanya perlu setengahnya untuk masuk ke dalam Dewa Suci Alam Liar. Petik 2. Faktanya, pernyataan ini sangat konservatif. Jika setengah dari jiwa giok Tai Huang digunakan, itu pasti akan lebih dari Dewa Perang Primordial kelas 1, dan itu harus lebih tinggi. Dia hanya tidak tahu sejauh mana jangkauannya, lagi pula, dia belum pernah melakukan kontak dengan harta karun setingkat ini sebelumnya. Mendengar perkataannya, Xiao Qing sedikit bingung. Orang itu datang ke sini dan menjatuhkan harta karun. Mendengar percakapan di antara keduanya, Lu Bengxia langsung bereaksi, tidak, Saudara Ye, segera simpan. Ini menjebak kita. Itu dicuri dari Dewa Suci kuno, dan sekarang saya khawatir itu akan membawa bencana. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Mari kita tidak membicarakan apakah Dewa Suci kuno telah menandai benda ini, tetapi energi prasejarah yang meledak sekarang melonjak ke langit. Seluruh kota kuno dapat dilihat dengan jelas, dan tidak mungkin untuk disembunyikan bahkan jika Anda mau. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, ada suara keras di luar, dan kemudian penjaga yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, dengan target yang jelas, halaman kecil tempat tinggal Ye Bufan dan yang lainnya. Bab 4184 Dewa Suci Kuno. Orang barbar tidak mengolah jiwa mereka, dan semua kekuatan mereka tercermin dalam tubuh fisik, termasuk para penjaga ini. Kuat dan sombong, mereka merajalela kemanapun mereka lewat, dan halaman penginapan diubah menjadi puing-puing oleh mereka. Sesampainya di depan ruangan tempat Ye Bufan dan yang lainnya berada, pemimpin penjaga meninju, dan pukulan keras tersebut menyebabkan ledakan sonik yang sangat kuat sehingga seluruh ruangan hancur dengan satu pukulan. Untungnya, tidak ada yang terluka di bawah pertahanan wilayah Kaisar Suci. Setelah semua ini selesai, kepala penjaga mundur ke samping dengan ekspresi hormat, sementara dua pria jangkung berjalan keluar. Pemimpinnya memiliki tinggi 2 meter, dengan tubuh sekuat bukit dan penampilan yang kokoh. Aura pembunuh dan momentum kuat di tubuhnya bercampur, memberikan rasa penindasan yang tak ada habisnya. Dewa Suci Kuno, kepala kota ini, telah mencapai puncak tingkat kelima. Mengikuti di sebelahnya adalah adik laki-lakinya, Dewa Suci Manqiu. Dia terlihat sangat mirip, tetapi kekuatannya sedikit lebih buruk, tetapi dia juga telah mencapai Dewa Suci tingkat keempat. Saat ini, pemilik penginapan dan tamu-tamu di sekitarnya ketakutan dan meringkuk di sudut, menggigil. Pada saat yang sama, saya terkejut di dalam hati. Saya tidak tahu orang seperti apa di penginapan yang dapat memprovokasi Dewa Suci Kuno. Keduanya berhenti tidak jauh dari rumah, Dewa Suci Kuno mengalihkan pandangan dinginnya dari kotak giok di atas meja, dan akhirnya mendarat di bongkahan jiwa giok Tai Huang di tangan Ye Bufan. Pada saat ini, kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya mendidih hingga ekstrim. Dia telah melalui banyak kerja keras untuk mendapatkan kembali jiwa giok Tai Huang dan bersiap untuk menyerang tingkat ke-6. Tetapi setelah beberapa hari persiapan, semuanya selesai, dan dia akan lulus ujian, tetapi jiwa giok Tai Huang dicuri di bawah hidungnya. Dewa Suci Kuno sangat marah sehingga dia segera memerintahkan kota itu ditutup untuk mencari para pencuri. Setelah lama mencari dan tidak menemukan apapun, aura Tai Huang Jade Sol tiba-tiba muncul di penginapan ini. Hal ini membuatnya segera mengerahkan seluruh ahli untuk mengepung tempat itu, dan pada saat yang sama ia membawa langsung saudaranya ke pintu. Dewa Suci Manqiu meraung, "Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk mencuri harta saudaraku?" Menghadapi momentum kuat semua orang, ekspresi Ye Bufan tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, "Aku tidak mencuri ini. Jika itu benar-benar terjadi, aku tidak akan pernah sebodoh itu, apalagi membeberkan hal ini di kota Mangu." Semua kata-kata ini masuk akal, tidak peduli siapa itu, jika dia mencuri jiwa giok Tai Huang, mustahil baginya untuk melakukannya. Jika atmosfer terekspos di kota, itu hanya meminta kematian. Dewa Suci Manqiu merasa bahwa hal ini juga terjadi dan mau tidak mau tertegun sejenak.
Pada saat ini, suara dingin Dewa Suci kuno datang dari belakang, tidak perlu bicara omong kosong, jiwa Giok Tai Huang diambil kembali, laki-laki dibunuh, dan perempuan dibawa kembali ke harem. Orang yang sangat kejam yang suka membunuh, dan dia sangat bernafsu dan telah menahan amarahnya sejak lama. Saat ini, saya hanya ingin curhat, dan saya sama sekali tidak peduli dengan kebenaran, apalagi apakah ada orang yang tidak bersalah. Ya, Man Qiu setuju, senyum kejam terlihat di wajahnya. Tidak masalah siapa yang mencurinya, temukan saja nanti. Dapatkan kembali harta karun itu dulu, lalu tangani orang-orang ini di depan Anda. Dia melangkah mendekat, mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas daun, dan meraih Ye Bufan. Pada saat yang sama, alam Dewa Perang meletus, dan aura dominasi tanpa batas menyapu area sekitarnya. Menurut idenya, pertama-tama dia akan merebut kembali jiwa Giok Tai Huang, dan kemudian mencabik-cabik umat manusia ini. Sebuah cibiran terbentuk di sudut bibir Ye Bufan, Tai Huang Jade Sol adalah hal yang baik, dan itu sangat bermanfaat bagi Jin Meyer dan Lan Si. Sekarang sudah ada di tangan Anda, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Jika pihak lain adalah orang yang berakal sehat, dia mungkin harus memberikan sejumlah kompensasi, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak diperlukan. Dia menyingkirkan jiwa Giok Tai Huang sambil berpikir, lalu melambaikan tangannya. Ye Tian berdiri di dekatnya dan menunggu perintah kakak laki-lakinya, dan sekarang dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Sekarang dia telah mencapai level Kaisar Suci kelas 5, alam gelap meletus, langsung merobek alam Dewa Perang lawan menjadi berkeping-keping. Lalu dia meninju, menghadap telapak tangan Dewa Suci Man Qiu. Tinju dan telapak tangan bertemu, dan aura kekerasan menyapu, dengan paksa meratakan seluruh penginapan hingga rata dengan tanah. Dengan suara kaca, sesosok tubuh terbang terbalik, dan itu adalah Dewa Suci Man Qiu. Saat ini, wajahnya pucat, tangan kanannya tergantung di sisinya, dan lengannya patah menjadi dua bagian. Meskipun orang barbar selalu kuat secara fisik, ada kesenjangan besar antara dia dan dia, bagaimanapun juga, dia bukanlah tandingan tubuh iblis Ye Tian Tian. Semua orang di sekitar tercengang saat melihatnya. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini. Dia benar-benar mengalahkan Dewa Suci Barbarian Qiu dengan satu gerakan. Sebelum mereka pulih, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ye Tian tidak berhenti, tetapi mengejarnya dalam sekejap. Tangan besar itu langsung meraih lengan kiri lawan, dan kaca mematahkannya menjadi dua bagian. Awalnya mencapai level orang suci prasejarah kelas 4, tubuhnya yang kuat lebih keras dari baja, tapi di tangannya rapuh seperti pelintiran. Pada saat ini, Dewa Suci Man Qiu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan telah lama kehilangan sikap kejam dan mendominasi yang dia miliki sebelumnya. Pria di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia tidak kenal ampun dalam serangannya. Ekspresi Ye Tian dingin, seolah semua ini tidak penting, dia mengulurkan tangannya untuk mencekik lehernya, menendang dua kakinya, dan mematahkan kedua kakinya. Gaya bertarung ini sangat mirip dengan gaya bertarung orang biasa, namun kini ditampilkan dengan jelas di depan mata semua orang, meninggalkan Dewa Suci Man Qiu yang membuat kagum banyak orang tanpa perlawanan sedikitpun. Setelah menghancurkan anggota tubuhnya, Ye Tian melemparkannya dengan keras ke tanah di depan Ye Bufan. Lalu dia melangkah keluar dengan kakinya, langsung menekan kepalanya ke tanah. Terkejut, tidak hanya kaget, tapi tetap saja kaget. Pada saat ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan semua orang di kota Mangus sepertinya berada dalam keadaan tidak bisa bergerak. Sebelumnya, baik manusia Dewa Suci kuno maupun Dewa Suci Man Qiu seperti dewa di dalam hati mereka, tetapi sekarang mereka diinjak-injak seperti anjing mati. Wah, beraninya kamu. Karena kecepatannya terlalu cepat, baru pada saat itulah Dewa Suci kuno kembali sadar. Awalnya, dalam pikirannya, selama saudaranya mengambil tindakan, semut di depannya hanya akan dibunuh. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Dewa Suci Man Qiu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan begitu dia bertemu dengannya. Dia tidak hanya kehilangan anggota tubuhnya, tetapi dia juga diinjak-injak hingga kehilangan muka. Manusia tercela, kamu berani menyentuh saudaraku, hari ini aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing.
Dengan raungan, kekuatan Dewa Suci kelas 5 tiba-tiba meletus, dan domain Dewa Perang yang besar menyapu. Merasakan auranya yang kuat, orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan, dan beberapa dari mereka tergeletak di tanah, tidak berani bergerak. Dewa Suci kuno sangat sombong dan percaya diri. Menurutnya, dia adalah orang kedua setelah Kaisar Suci di antara 6 Dewa Suci Dewa Perang. Faktanya, kekuatannya memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari Kaisar Suci kelas 5 biasa. Jadi orang ini merasa bahwa meskipun Ye Tian di depannya menunjukkan kekuatan Kaisar Suci kelas 5, dia sangat yakin akan menang. Namun yang tidak pernah dia duga dalam mimpinya adalah sebelum dia sempat mengambil tindakan, 3 sosok telah muncul di hadapannya. Itu adalah Xuanyuan Linglong, Lu Bengxia dan Xiao Qing. Kini setelah mereka putus, Ye Bufan tidak ingin membuang waktu terlalu banyak dan langsung meminta mereka bertiga untuk beraksi bersama. Bab 4185 Dua Pilihan. Di dalam hati Dewa Suci kuno, yang terkuat di antara lawannya seharusnya adalah Ye Tian sekarang. Selama pihak lain ditangani, orang-orang yang tersisa dibiarkan sendiri. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa 3 orang yang melompat keluar semuanya memiliki aura yang kuat, dan mereka semua telah mencapai level Kaisar Suci kelas 5. Meski Xiao Qing belum menunjukkan tubuh aslinya, meski begitu kekuatannya masih bisa mencapai ambang batas level kelima. Jika salah satu dari ketiga orang ini saling berhadapan, dia akan memiliki keuntungan tertentu, tapi dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk bertarung 1 lawan 2, apalagi 1 lawan 3. Yang paling penting adalah pembangkit tenaga listrik veteran seperti dia juga sangat akrab dengan kekuatan umat manusia. Hanya ada beberapa Kaisar Suci kelas 5. Dan lupa bahwa Ye Tian, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, melompat ke depannya. 3 sisanya adalah orang asing, dan masing-masing lebih muda dari yang terakhir. Kapan Kaisar Suci kelas 5 menjadi begitu tidak berharga? Kapan umat manusia memiliki begitu banyak orang kuat? Dia kaget dan marah, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. 2 pedang peri berkualitas tinggi milik Xuanyuan Linglong dan Lu Bengxia terbang ke atas dan ke bawah, dan cahaya pedang yang tajam membuatnya mustahil untuk melawan. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Qing. Seorang pria berbaju hitam yang tidak dapat dijelaskan baru saja melarikan diri. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga, tapi bagaimana Dewa Suci kuno bisa melawan mereka? Setelah 3 gerakan, lengan kirinya tertusuk pedang Xuanyuan Linglong, membuat lubang darah setebal telur. Ah! Dewa Suci kuno meraung, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan aumannya, Lu Bengxia juga memiliki lubang berdarah transparan di bahu kanannya. Kekuatan adalah kekuatan, dan hal ini tidak dapat diubah oleh kemarahan. Dan terkadang hal ini bisa menjadi kontraproduktif, menyebabkan kemarahan mengacaukan peraturan dan membuat kekalahan lebih cepat. Kali ini, Dewa Suci kuno tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terkena pukulan di punggung Xiao Qing. Tubuh besarnya terbang seperti bola meriam, dan darah muncrat dari mulutnya seolah-olah gratis. Jika kamu berani menyentuhku, klan prasejarah tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa Suci kuno hampir gila. Dia memiliki status tinggi di Dewa Perang, dan dia tidak pernah begitu sengsara selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa mengalahkannya. Awalnya dia ingin menakut-nakuti pihak lain dengan mengeluarkan klan Hong Huang di belakangnya, tapi pada akhirnya tidak ada yang menyukainya sama sekali. Xuanyuan Linglong dan mereka bertiga mengikuti satu sama lain seperti bayangan, dan pedang peri menembus pahanya lagi. Ini juga alasan mengapa Ye Bufan ingin menanyakan sesuatu. Dia sudah menjelaskannya sebelumnya, jadi dia tidak menyerangnya. Termasuk mantan Dewa Suci Man Qiu, jika tidak seperti ini, dia pasti sudah lama mati di tangan Ye Tian. Namun meski begitu, Dewa Suci kuno tidak dapat menahannya. Setelah beberapa napas lagi, ada lebih dari selusin lubang transparan di tubuhnya. Anggota tubuhnya cacat total, dan tubuhnya berlumuran darah. Melihat ini, Lu Bengxia dan yang lainnya menyingkirkan pedang peri mereka, tapi Xiao Qing tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Tinju kecilnya mengeluarkan suara angin dan guntur, dan dia memukul dengan keras seperti pukulan. Bang! 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 Suara tumpul terdengar tanpa henti. Dewa Suci kuno yang malang itu kini telah menjadi karung pasir Xiao Qing, dipukuli dan hidungnya memar dan wajahnya bengkak.
Jika tubuh klan Savage tidak cukup kuat, saya khawatir mereka sudah dipukuli hingga babak belur sekarang. Setelah pemukulan hampir selesai, Xiao Xing mendengus puas, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kakinya, melemparkannya ke depan Ye Bufan dengan keras, dan mengikuti teladan Ye Tian dengan melangkah ke tanah. Pada saat ini, keheningan kembali ke penginapan, dan mereka yang menonton dari kejauhan membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka melihat hantu. Dewa Suci Manqiu baru saja dipukuli seperti anjing, tetapi mereka hampir tidak bisa menerimanya. Tapi sekarang, Dewa Suci kelas 5 dan orang terkuat di kota Mangu disiksa secara brutal, yang benar-benar menghancurkan ketiga pandangan mereka. Tuan Kota Tuan, baru pada saat itulah para penjaga di kota Mangu menyadari bahwa tuan mereka telah dikalahkan. Beberapa pria setia hendak bergegas menyelamatkan orang, tetapi cahaya pedang yang menyilaukan melintas di depan mata mereka, dan kemudian kepala mereka terbang tinggi. Xuan Yuan Linglong memegang pedang abadi, dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Keluar dari sini, kami akan membunuhmu tanpa ampun setelah 3 napas. Ini, melihat mayat tanpa kepala di tanah, orang-orang yang tersisa langsung tenang. Bahkan Tuhan Yang Maha Kudus bukanlah tandingan mereka, apalagi ikan dan udang kecil ini. Setelah tertegun beberapa saat, saya tidak tahu siapa pemimpinnya. Saya lari dan lari dalam sekejap mata. Termasuk mereka yang sedang menonton kesenangan itu, mereka terlalu takut untuk pindah ke sana karena kekuatan Dewa Suci kuno. Ye Bufan menundukkan kepalanya dan menatap Dewa Suci kuno di kakinya, melambaikan tangannya, lalu Xiao Qing dan Ye Tian melepaskannya. Bah. Kedua saudara suci kuno itu menarik kepala mereka keluar dari tanah dan terus memuntahkan kotoran di mulut mereka. Ras manusia tercela, klan prasejarah tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa suci kuno yang marah awalnya ingin melampiaskan kata-katanya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinjak ke tanah lagi oleh Xiao Qing. Dia mengulanginya beberapa kali, dan ketika dia mengeluarkan kepalanya lagi, dia dengan patuh menutup mulutnya. Meskipun dia galak dan brutal, dia tetap tunduk pada saat ini, mengetahui bahwa orang-orang di depannya tidak peduli padanya atau kekuatan di belakangnya. Ye Bufan tersenyum sedikit, itu benar, sejujurnya, kamu menjawab apapun yang aku minta. Mata agung orang bijak kuno itu menyemburkan api, tapi dia tidak berani mengeluarkan kentut lagi. Lagi pula, Xiao Qing berdiri di sampingnya, memperhatikan, dengan penuh semangat, dan ajak dia makan kotoran lagi kapan saja. Dewa Suci Manqiu bahkan lebih seperti ini, dia berbaring di sampingnya dengan patuh, tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan kakak tertuanya pun dibuat seperti ini, apalagi dia. Ye Bufan berkata, 5 kaisar suci umat manusia pernah menemui dewa perang dan memberitahuku di mana lokasi pertempuran mereka sebelumnya. Ekspresi Dewa Suci kuno berubah. Aku tidak tahu. Bufan tersenyum dingin, tidak. Kamu tahu kan, aku tidak bermaksud menjadi musuhmu, tapi kamu ingin mati. Jika ini tidak berhasil, silakan mati. Bunuh aku adalah Dewa Suci dari klan primordial. Dewa Suci kuno awalnya memiliki secercah harapan, lagi pula, identitasnya ada di sini. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan menginjak kaki kanannya dan mematahkannya menjadi 2. Saya tidak peduli siapa Anda, jawab pertanyaan saya atau mati. Suara Ye Bufan dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh, Anda memiliki satu kesempatan terakhir. Ekspresi Dewa Suci kuno menjadi rumit dan kaget, marah, dan sekaligus sedikit takut. Dia tidak mengerti dari mana pemuda ini melompat. Dia begitu galak, tidak takut dengan identitasnya sama sekali, dan tidak menganggap serius klan barbar. Baru saja menerima niat membunuh dari pihak lain, dia tahu itu bukan lelucon dan merasa sedikit takut di dalam hatinya, namun dia akan tetap merasa malu jika langsung menyerah. Kubilang, aku tahu semuanya. Dewa Suci Manqiu buru-buru berkata saat ini, aku tahu di mana itu, di ngarai Tongsheng di surga Dewa Perang.